Jadi saya masih ingat ini dok, tanggal 5 Desember itu saya keluar kota dok. Oke. Saya keluar kota. Di tengah perjalanan saya itu sesak nafas dok, nggak bisa nafas. Oh, nggak Kaget bisa saya dok. nafas. Nyampe di sana, tiba-tiba saya tuh nggak sadar dok, sampai nggak sadar Oh, saya. Pas di depan oke. UGD dok. Bangun, istri saya di sebelah saya ini nangis-nangis dok. Udah gitu aja. Nah, Oh, iya, iya, iya. Jadi nah, saya tuh awal awal dari Mas Andi ini tadi saya tarik sedikit ya Mas ya. Desember 2021 ya awalnya ya. Berapa bulan itu Mas Andi mulai merasakan ada gejala-gejala Mas? 2 bulan dok, Dua dua bulan bulan ya. sebelum I ya. see. Jadi relatif singkat ya, mulai dari Desember 2021 berarti kita bisa bilang mulai dari Oktober akhir tuh udah mulai kerasa gejala-gejala tadi ya. Tadi Mas bilang Nah, mulai sempat susah tidur, terus juga gejala asam lambungnya itu mulai kerasanya kapan, Mas? kalau yang asam lambung dok, itu 1 bulan sebelumnya. 1 bulan 1 bulan sebelum ya. sebelum Oke, jadi kondisi itu 1 bulan dok. sebelum mulai terasa asam lambung, berobat tadi sempat ya ke dokter, mungkin diberikan Ya, obat lambung, nggak ada perbaikan sama sekali. Dan nggak tadi ada. Mas Andi juga sempat singgung tensi darah ya, jadi tekanan darah Ya. mulai naik perlahan, tapi selama tekanan darah naik itu, tadi Mas Andi juga sempat sampaikan, belum pernah dilakukan pengobatan ya untuk tekanan darah tingginya, Mas? Nah, gini dok. Itu sudah pernah dok. Ada obat juga Oh, yang oke. saya sebut nama obatnya nggak apa-apa dok ya. Nggak apa-apa, Nah, silakan, Mas. saya dapatnya amlodipin yang 10 mili dok. Oke. Nah, cuma kembali lagi dok, saya punya kebiasaan jelek dok. Kalau nggak pusing, nggak saya minum. Oh, iya, Nah, iya, saya terus iya. terang aja ini dok. Ini jelek-jeleknya saya itu ada di saya dok dulu dok. Iya, Kalau iya, nggak iya. pusing, nggak saya minum. Nah, itu yang jadi masalah juga dok, gitu loh. Mhm. Jadi bisa digarisbawahi kalau Mas Andi ini sebenarnya harusnya ya, Mas, ya, tekanan darah tinggi itu kita kontrol dengan obat tiap hari, Mas, ya, secara rutin dan tentunya pasti Mas Andi juga disampaikan oleh berbagai dokter itu, harusnya dikonsumsi rutin ya, Mas, ya? Betul, betul sekali dok. Iya, tadi sempat sharing kesalahan pertama mungkin, Mas, ya, ini biar pelajaran juga untuk teman-teman. Terima kasih juga Mas Andi udah terbuka untuk sharing bahwa obat darah tinggi itu harusnya diminum secara rutin ya, Mas Andi ya. Nah, Iya, ketika Mas betul. Andi, let's say kita bilang bolong-bolong minum obatnya, mulai kapan Mas Andi ini merasa, wah ini udah kayaknya ada yang nggak beres nih, saya mesti cek ke lebih lanjut gitu. Kapan itu, Mas? Itu untuk darah tingginya atau gimana ya dok? Ya, setelah darah tinggi ini Gagal kan kurang ginjalnya dok lebih ya maksudnya? berjalan ya, 1, 2 bulan itu, kemudian tadi sampai ada insomnia, susah tidur, sampai muntah-muntah tadi. Nah, itu ketika gejala yang mana Mas Andi merasa, "Wah, ini kayaknya saya harus cek lagi nih." Itu salahnya saya dok. Saya nggak ada ngecek lagi dok. Oh, I see. Baik, baik, baik. Mhm, mhm. Jadi Saya dari nggak ngecek lagi. gejala-gejala itu Saya muncul, biarkan gitu. dibiarkan ya, Mas, ya? Ya, Iya. selama 2 bulan tuh, Mas. Nah, akhirnya Mas Andi tahu, ketika tahu ada masalah ginjal itu gimana ketahuannya, Mas? Dan kapan ketahuannya itu? Tadi kan Desember ya, tadi kalau tidak salah ya. Ketahuannya itu gimana, Mas? Nah, jadi saya masih ingat ini dok. Tanggal 5 Desember itu saya keluar kota dok. Oke. Saya keluar kota. Di tengah perjalanan saya itu sesak nafas dok. Nggak bisa nafas. Oh, nggak Kaget bisa saya dok. nafas. Tuh. Oke. Kok begini? Badan ini kok seperti ini gitu loh dok. Saya nggak bisa nafas. Akhirnya saya cari rumah sakit terdekat. Hmm. Nah, kebetulan di RSUD waktu itu dok. Oke. Nah, nyampe di sana, tiba-tiba saya tuh nggak sadar dok. Sampai nggak sadar Oh, saya. Pas di depan oke. UGD. Oh, Saya nggak untung pas sudah sadarnya. depan UGD tuh, Mas, ya? Ya, pas di depan UGD. Nah, saya Oh, iya. bangun-bangun, istri saya di sebelah saya ini nangis-nangis dok. Udah gitu aja. Nah, pas Hmm. dikasih tahu sama istri saya kalau saya itu divonis gagal ginjal dan sudah stadium 5. Kaget saya Oh, dok. oke. Loh, kok bisa ya? Kok lari ke Iya, iya. sana gitu loh. Mhm, mhm, mhm. Jadi cukup kaget Nah, juga, dari Mas, ya? awal ya bukan kaget lagi dok, ya kaget ya nggak nerima dan sebagainya Iya sih, macam-macam. pasti sih. Iya, siapa yang bisa nerima tiba-tiba ya, Mas, ya? Maksudnya dalam artian, walaupun di luar dari ada gejala-gejala tersebut, siapa yang berpikir seorang Mas Andi usia 33 tahun, relatif masih sangat muda loh ya, Mas, ya, tiba-tiba kena Betul. gagal ginjal gitu.
Oke, diberitahu tuh Mas Ya, di betul. UGD itu tanggal 5 Desember tuh sampai Mas Andi kayaknya nggak akan lupa tanggalnya Mas ya. Ini Iya. toh itu karena apa ya? Ya ada acara khusus lah dok waktu itu tuh. Mhm Jadi mhm. saya masih ingat sampai sekarang. Iya, akhirnya ketika di UGD itu Mas, kalau, Mas boleh sharing, itu dilakukan pertolongan pertama apa, dan dilakukan pemeriksaan apa nih, biar teman-teman juga sebagai pertolongan pertama ketika mereka datang ke instansi, mereka bisa tahu kira-kira apa yang diperiksa, Mas? Jadi yang pertama itu dok, pertolongan pertama karena saya mengeluhnya itu sesak nafas dok. Nah, Mhm, saya itu dikasih oksigen dulu dok, nyampe sana dok. oke. Ya, Nah, nah setelah nyampe di oksigen itu kan saya kan sempat pingsan sebelumnya mhm, karena sadar dapat bantuan dari oksigen itu saya dikasih tahu sama istri saya dok, ada yang namanya pemeriksaan darah dok waktu itu dok. iya, mhm, Nah, karena apa? Karena ciri-ciri itu di badan saya udah lengkap dok, mulai bengkak, terus pucat, pucat ya, sesak nafas, mhm, dan lain sebagainya itu kan dok, ciri-ciri ada semua. Jadi iya, pihak UGD waktu itu curiga, dilakukanlah cek darah lengkap atau kita sebutnya hematologi dok ya, kalau nggak salah dok ya. betul betul, pemeriksaan Nah, hematologi, itu ya, dari sana itu kelihatan dok, mulai HB-nya yang rendah, terus tes apa faal ginjal, mhm, kreatin, ureum ya, ureum, mhm, bun, sampai GFR-nya. Nah, itu kelihatan semua dok. Nah, dari sana baru dinyatakan, oh ini sudah stage 5 atau CKD stadium 5 stadium gitu 5 dok. ya, oke. Jadi sedikit selingan Ya, nih buat informasi teman-teman ya. Ketika kita melakukan pemeriksaan darah ya, Mas Andi dan juga teman-teman, pastikan ada beberapa parameter tadi ya, ada sebutannya, ada eGFR, kemudian ada ureum, kreatinin, itu fungsi ginjal teman-teman. Jadi semakin tinggi ureum dan kreatinin, artinya semakin banyak zat-zat toksik ya Mas Andi ya, zat-zat beracun yang ada di betul. dalam tubuh dan tidak bisa dikeluarkan lewat urin dari ginjal kita, karena ginjal kita tanda kutip sudah shutdown, dia sudah mulai tanda kutip gagal nih. Oke Mas, kita lanjut nih ceritanya. Tadi mulai nih ada perburukan ya CKD, ada chronic kidney disease atau gagal ginjal stadium 5. Dan akhirnya sesudah di UGD itu diberikan pertolongan pertama, di terapinya gimana Mas? Terapinya jelas di ini dok, saya diminta untuk melakukan cuci darah dok, Nah ini ya, segera, sesegera dua mungkin. kata yang sangat menakutkan ya Mas Andi ya. Mungkin Mas Andi juga pasti awal mendengarnya juga, "Opo iki?" gitu ya, "Apa ini?" gitu ya. Bukan hanya itu dok, saya menolak dok, terus terang dok, waktu itu dok. Iya, betul betul betul. Respon pertama pasti masih belum terima ya, Mas, ya? Kaget, belum terima, Ya syok lah kaget, lebih kaget tepatnya sekali dok. mungkin. Iya. Akhirnya, Mas, setelah, menolak pertama, siapa yang akhirnya, bisa membantu Mas mengambil keputusan, "Oke deh, kita ambil keputusan untuk cuci darah atau hemodialisa," Mas? Jadi gini dok, ini ada cerita sedikit unik gak apa-apa ya, saya cerita Boleh, dulu ya. silakan silakan. Nah, jadi waktu di luar kota itu dok, sudah divonis, saya kan menolak dok. Mhm, Saya tuh selama 2 minggu dok, saya nggak mau cuci darah dok. oke. Nah, waktu di luar kota itu kreatin saya sudah 22 Wah, nilainya. mhm mhm. Saya nggak mau cuci darah 2 minggu, saya pulang dok, kembali ke Surabaya. 2 minggu itu di Surabaya saya dok, nggak Wah, cuci. Nah, kondisi saya dok terus terang makin parah dok, nggak mhm, karuan lah. iya, Nah, sampai saya tuh menyerah dengan keadaan dok. mmm, Nah, karena menyerah, ya mohon maaf dok ya, ini pemikiran saya waktu itu ya, saya nggak cuci darah saya meninggal, saya cuci darah saya juga meninggal. iya, Nah, mhm mhm. akhirnya saya mau dok. Oke, Saya ke RS yang ya saya percaya lah di Surabaya ya, gitu loh dok. mhm mhm, Nah, masuk ke RS itu dok, ya konsepnya sama. Kita tetap tes darah awalnya, ya, kreatin dites lagi. mhm, Nah, ureum dites lagi ya. selama nggak 2 minggu itu dok, kreatin saya naik dok, jadi 37. Waduh, luar biasa. Buat teman-teman yang belum tahu, kreatin itu idealnya di bawah 1 ya, Mas, ya. Di bawah Ya, di bawah 1, ini satu. 37 kali di atas normal berarti Mas Andi nih. Oke, akhirnya dites tuh, Mas. Lalu kemudian, mulai prosedur atau gimana, Mas? Boleh di-sharing? Mulai opname Mulai satu ya? malam, besoknya saya langsung cuci darah. Besoknya. Oke. Nah, ini kan sebenarnya orang-orang ini sangat takut ya, Mas, dengan penyakit ginjal gitu. Banyak kan, cerita-cerita di luar sana mulai dari,
mereka takut minum vitamin, kena ginjal, mereka juga takut konsumsi beberapa jenis minuman tertentu, takut ginjal. Nah, akhirnya kan sebenarnya Mas Andi ini bisa dibilang awalnya sehat walafiat ya Mas ya, nggak ada keluhan apapun di Nah, luar dari tadi ada darah tinggi, kemudian susah tidur dan sebagainya. Dalam waktu 2 minggu saja itu atau 1 sampai 2 bulan dia dibiarkan, ternyata bisa ya Mas ya menyebabkan masalah pada ginjal di 5 Desember tahun ya, 2021 ya, itu. betul. Nah, ketika pertama kali dilakukan prosedur cuci darah itu Mas, itu Mas boleh sharing nggak kira-kira prosedur atau mungkin perasaan Mas ketika dilakukan cuci darah tuh gimana Mas? Kalau perasaan pertama kali dak dikduk ser dok, Pasti saya ya Mas ya? takut. Saya pertama kali lihat jarum sebesar itu ya waktu pertama kali Betul. cuci darah itu. Betul betul. Buat teman-teman Nah, yang belum tahu, itu karena selang atau saluran yang dibutuhkan kan harus besar ya Mas Andi ya, agar bisa ya masuk ke betul. mesin dan akhirnya mesin juga mencuci darahnya dan dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Nah, Pasti takut itu Mas. Dan akhirnya ditusuknya di mana Mas? Di lengan atau akses lain atau gimana Mas? di lengan dok, di lengan Di sebelah lengan kanan ya? dok. Oke, siap. Terus kemudian Mas boleh sharing nggak harus berapa kali cuci darah, regimennya seperti apa, prosedurnya seperti apa, boleh Mas? Jadi saya cuci darahnya itu 1 minggu 2 kali toh. 1 minggu Kalau 2 dulu kali. di awal-awal itu kan karena diwajibkan untuk opname, karena saya menggunakan BPJS dok ya. Nah Ya, itu kan minimal harus 2 kali cuci darah waktu itu ya. di rumah sakit. Nah jadi untuk yang 1 2 kali cuci darah ini dok, itu sudah mulai ada perubahan dok di badan Oh saya iya. dok. Mhm. Nah sebelumnya saya yang nggak bisa tidur sama sekali dok, itu Heeh. udah mulai bisa tidur dok. Oh, jadi ada Nah kemajuan ya, Mas, ya? Merasa ada minimal istirahat bisa ya, Mas, ya? bisa istirahat bisa walaupun masih ada bengkak dan sakit-sakit sedikit Iya. dok ya. Mhm. Nah terus waktu awal masuk rumah sakit itu kan saya apa badan ini menggigil. Mmm, Nah itu ya. kaliumnya terlalu tinggi dok sudah dok. Wah, ini juga Nah bonus nih, sepertinya kalimatnya tinggi sekali, Pak, nih. ya saya tinggi sekali kaliumnya itu menggigil dok saya dok. Padahal AC Ya. nggak nyala, Mhm. saya pakai selimut, kondisi Surabaya panas-panasnya dok. Iya Nah iya iya. seperti itu. Nah setelah HD 1 2 kali itu mulai ada perubahan dok. Yang menggigil ini Mmm, mulai hilang. iya, menggigilnya Mulai mulai berkurang hilang, ya? terus ya, ya tidur sudah mulai nyenyak, nafas sedikit banyak sudah bisa diatur, Ya. nah, Mhm sama bengkak ya tetap ada, tapi sudah mhm. berkurang dok, nggak separah waktu pertama kali masuk, seperti itu Iya. dok. Mhm mhm mhm. Iya. Jadi buat teman-teman yang, belum tahu mungkin Mas Andi kan merasa menggigil tuh kenapa ya, apa hubungannya dengan kalium ya? Karena kalium itu pasti Mas juga udah jelaskan salah satu elektrolit atau mineral dalam tubuh kita yang mengontrol kontraksi otot ya, Mas, ya. Jadi ketika dia tinggi sekali pasti otot kita tuh akan berkedut-kedut, akhirnya terjadilah respon menggigil, seperti itu. Sehingga ketika racun dalam tubuhnya tidak bisa dikeluarkan, itu juga pasti mengganggu pola tidur. Makanya kenapa tadi mungkin Mas Andi di awal itu ada sampai muntah-muntah itu ya, karena saking banyaknya ureum kreatinin dan racun lainnya di dalam tubuh yang tidak bisa dibuang, akhirnya membuat respon muntah-muntah. Dan akhirnya Mas menjalani terus tuh ya, seminggu 2 kali, sampai tahun 2023 ini Mas. Nah, Mas boleh sharing nggak dari 2 tahun ini Mas, di luar dari, yang sudah dijelaskan tadi 2021, perubahan-perubahan apa saja Mas, yang Mas, sudah rasakan? Dan kalau saya boleh tanya, awalnya kan menolak nih Mas, sekarang menyesal nggak, sudah cuci darah atau mungkin responnya bagaimana? Silakan Mas. Kalau boleh jujur dok, sekarang saya menyesal sih enggak, malah saya ketagihan dok. Wah, ketagihan. Ya karena gini dok, kondisi saya dok sekarang ya, saya terus terang aja, ketika saya selesai cuci darah dengan sebelum Hmm, dulu waktu sehat, ya. lebih baik setelah saya cuci darah dok. Waduh waduh waduh. Kondisi lebih Gimana enak nih dok Mas, badan dalam saya dalam dok. aspek apa, dalam segi apa Mas? Jadi kalau dulu saya, contohnya aja ya, dulu waktu masih sehatnya, saya itu kalau jalan jauh atau muterin mall aja lah dok, itu Mhm, gampang capek dok. oke Nah oke. sekarang ini dok, malah kondisi saya itu lebih sehat daripada orang sehat dok. Waduh, luar biasa ini Mas Andi ya. Saya Oke, merasa jadi satu seperti dari itu segi ya. stamina Ah, ya Mas Andi ya? ya, terus dok dari kondisi kualitas tidur, yang Mmm, namanya kaget tidur itu enak sekali dok saya sekarang tidur dok. waduh, luar biasa nih. Nyaman. Oke, Jadi bangun pagi itu seger, nggak pernah merasa segar ya? capek dok saya. Ya, Oke padahal oke. dulu waktu masih sehat, kalau bangun tidur tuh rasanya kayak habis berantem gitu, dok. Capek-capek gitu.
Iya iya, serasa dipukulin ya, Mas, ya? Iya, sekarang ini seger banget Dok kalau bangun tidur. Iya iya iya. Nah, Mas, ini kan juga karena kita bicara suatu penyakit pasti di Indonesia ini tidak jauh-jauh, Mas, dari biaya ya, karena selayaknya kita kehidupan dan aktivitas seperti biasa, sakit juga pasti ada biayanya, Mas. Nah, untungnya Mas Andi ini salah satu pengguna atau aktif BPJS ya, Mas, ya. Jadi waktu itu Nah, ketika ada tindakan cuci darah itu, kita tidak perlu khawatir lah minimal soal biaya, atau kalaupun ada selisih juga masih bisa kita bantu gitu ya. Mas Andi boleh sharing nggak Mas, sekiranya dengan obat-obatan, kemudian proses hemodialisa yang di-cover mungkin berapa, terus juga Mas untuk pengeluaran untuk pengobatan itu kira-kira berapa? Kalau Mas Andi nggak keberatan agar teman-teman kita juga lebih aware tentang biaya kesehatannya, Mas. jadi gini Dok, kalau di rumah sakit saya HD untuk biaya cuci darahnya itu misal kita mandiri ya, karena Mhm, saya pernah mandiri 1 kali Dok, iya karena terlambat untuk mengurus rujukan waktu itu Dok. iya, Nah, itu biayanya 1.250.000 untuk 1 kali oke. cuci. Jadi Satu bisa kali cuci darah dibayangkan ya? ya, kalau Iya, 1 bulan habisnya berapa gitu loh, Dok. 8 betul kali cuci betul. darah kan 1 bulan ya. Nah, untungnya di sini untuk biaya cuci darah itu, Dok, itu full di cover sama BPJS, Dok. Mhm, iya, Jadi untuk biaya cuci darahnya itu saya tidak mengeluarkan biaya sekali. oke. Nah, cuman di luar itu kan ada yang namanya vitamin, Dok. Betul, Nah, itu pribadi, Dok. Nah, iya biasanya kalau dulu saya di awal-awal itu kan menggunakan Neurobion, Mecobalamin, seperti itu iya, kan, Dok. Itu mhm, itu nggak mahal, Dok. Murah kok, Dok. iya Satu satu iya, ampul itu 30.000 kalau di tempat mhm, saya. iya, Yang Neurobion. Kalau mhm, Mecobalamin 15.000. oke, Nah, sedangkan nanti ada kebutuhan-kebutuhan kayak untuk menstabilkan zat besi, kita kan butuhnya iya, nefropak. betul, Nah, itu kan tidak selamanya pakai itu, hanya sampai iya, menstabilkan saja. Nah, mhm, itu saya beli mandiri juga, Dok, tidak di cover sama BPJS. Di cover hanya 1 bulan sekali, Dok, kalau di 1 rumah bulan sakit saya, sekali Dok. ya, mhm, Nah, tapi kan susah, Dok, untuk stabilnya, iya, Dok. Bagusnya kan betul, tiap kali HD. iya betul Nah, bagusnya, iya, itu kalau beli mandiri, Dok, itu biayanya kurang lebih ya. Ini kurang lebih seingat saya 150.000, Dok. iya, Seperti itu. mhm Itu mhm, aja sih biayanya sih. Terus kalau apa seperti Hemapul, saya juga mhm, dapat, Dok. 1 bulan iya, sekali untuk menstabilkan HP. Gitu betul, kan. Nah, itu saya nggak nambah, Dok. Udah cukup lah dari BPJS. iya Habis saya dari bagus cover loh, Dok, BPJS selama ya. ini, Dok. Iya iya, betul betul. Jadi bisa teman-teman nilai dari yang Mas Andi sampaikan mulai dari tindakan HD, vitamin ya Mas ya, kemudian juga obat-obatan dan suplemen tambahan untuk menstabilkan darah dan lain sebagainya itu kita bisa lihat lumayan memakan biaya dan satu poin penting, tentunya Mas Andi juga saya lihat ini semangat ya, jadi tidak kalah dengan penyakitnya, ini penting loh ya buat teman-teman semua ini. Karena yang namanya hidup kan kita tidak pernah tahu ya, Mas Andi ya. Yang Ya, penting, betul. gimana cara kita menanggapinya dan saya lihat Mas Andi ini orangnya positif gitu ya. Bahkan sampai bikin konten gitu tentang HD-nya untuk membantu teman-teman yang lain agar lebih aware nih. Nah, Mas saya pengen tanya nih, ini juga buat teman-teman yang menonton ya, kalau Mas bisa kasih 3 advice ya atau 3 saran nih, untuk diri Mas yang 2 tahun lalu sebelum bulan Desember itu, Mas. Kalau Mas boleh kasih saran dan juga buat teman-teman yang lain, apa nih 3 saran ala Mas Andi ya, yang sudah mengalami berbagai macam prosedur dan lain segala macam, agar terhindar atau minimal meminimalisir lah kemungkinan terjadinya penyakit gagal ginjal dan cuci darah. Silakan, Mas. Yang pertama, itu kita wajib untuk melakukan check up rutin. Iya, penting ya, Mas, Itu yang ya. paling penting. Benar Nah, benar. apapun itu yang namanya harus check up rutin lah. Entah itu Mhm. check up mau check up badan, darah, Iya, gigi, apapun itu minimal benar ada. benar. Karena masalah Nah, kecil bisa jadi besar ya, Mas, ya, jika tidak ditangani ya. betul, betul, Iya, betul sekali dok. Nah, oke. yang kedua dok, ini yang paling penting dok, pola Ya. hidup sehatnya dok. Nah ini, Mas. Gimana, Mas, Nah, ini tips-tips yang Mas penting. Andi nih kalau Mas bisa kasih saran lagi dan buat teman-teman juga yang menonton nih, Mas? Kalau pola hidup sehat ini sebenarnya sederhana dok. Semua teman-teman pasti bisa dok. Nggak ada yang nggak Ya, bisa kok. Nah, cuma cukup ini aja, jam tidurnya yang cukup, jam olahraga tidur, sama benar. pola makan, dan ya intinya kita harus aware dengan badan kita sendiri Iya, gitu loh dok.
sakit benar-benar, apapun itu berarti sudah tanda alam dok. Badan kita itu sudah ada yang nggak beres gitu loh. benar-benar, Nah, benar, itu jangan sampai dibiarkan. Udahlah lebih baik periksa, kontrol atau apapun lah itu namanya gitu loh dok. Itu yang benar-benar. kedua. Satu lagi Mas, mungkin bonus buat teman-teman yang menonton. Yang ketiga, ingat sama anak sama istri. Nah, Itu ini yang paling penting Mas, dok. benar-benar benar. Nah, Ketika terutama buat yang ingat udah keluarga menikah, di rumah. iya benar, ada anak istri di rumah bisa jadi sumber motivasi juga Mas ya. Ya, itu Benar. alasan saya dok buat bertahan sampai sekarang dok. Iya, benar-benar bagus sekali nih tips-tips dari Mas Andi. Maksud saya menyadarkan juga buat teman-teman jangan mentang-mentang ya Mas, karena sekarang kan banyak nih mentang-mentang ah masih muda ya kan, nggak perlu dipupuk dari muda Iya, gitu loh kesehatan. Padahal kita tahu makin sekarang penyakit itu makin aneh-aneh ya Mas ya, makin bergerak ke arah yang lebih muda betul. gitu. Jadi alangkah Betul. baiknya kita cegah dari awal karena tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Mas Andi, terima kasih banyak atas waktunya. Ngobrol-ngobrol singkat kita nggak kerasa sudah mau 30 menit. Thank you Mas Nah, Andi atas wejangan dan juga tips-tipsnya. Semoga apa yang Mas Andi bagikan menjadi berkah buat Mas Andi dan keluarga dan juga buat ya, teman-teman yang menonton juga. Saya doakan dan kita doakan juga Mas Andi sehat terus, semangat selalu, diberkati rezeki dan sukses selalu untuk keluarganya. Thank you Mas Andi. Siapa tahu kebetulan saya akan bikin podcast offline juga, tapi kebetulan saya di Kota Bandung nih Mas. Siapa tahu nanti kalau saya ke Surabaya atau Mas Andi ke Bandung kita ketemu dan catch up lagi Mas. siap, siap dok. Ya, thank you banget ya Mas Andi. Buat teman-teman semua yang ingin